Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Kembali tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya adalah setiap saat kita bersyukur karena kita terus diberikan kekuatan, dirangsang, distimulus untuk mudah melangkahkan kaki menuju masjid ini untuk sama-sama menjalankan ibadah sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih insyaallah. Jamaah sekalian, telah bersyukur dan salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, marilah tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus menjalankan ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah, amalan-amalan yang dapat menjadikan iman kita terus naik dan menjauhi segala larangan dan maksiat yang dapat menyebabkan iman kita turun atau bahkan naudzubillah jika sampai hilang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini yang singkat ini kita akan membahas atau kami mempunyai tema yaitu keutamaan ibadah puasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami telah merangkum beberapa keutamaan yang diantaranya adalah yang pertama, puasa adalah amalan para nabi dan orang-orang soleh sebelum kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 183, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan, diperintahkan, ditetapkan atas kamu puasa sebagaimana telah ditetapkan atas orang-orang sebelum kamu. Jemaah sekalian, jika kita teliti dan kita pelajari sejarah bahwasannya telah diwajibkan puasa-puasa tersebut kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sampailah kepada kita dan umat-umat soleh terdahulu. Disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya bahwasannya fakana Adam yasumu salasatu ayyamin kulla syahr, bahwasannya Nabi Adam puasanya adalah 3 hari setiap bulannya. Ma tusamma ladail muslim yaum al-ayyam bid, atau sebagaimana yang kita kenal sebagai umat muslim sekarang adalah puasa ayyamul bid, yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15. Begitu puasa Nabi Adam. Dan sebagian mufassirin bahwasannya puasa ini adalah juga bentuk taubat Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Jika kita kalikan, jika setiap hari adalah setiap bulan adalah 3 hari, maka dalam 1 tahun artinya melaksanakan 36 hari berpuasa. Begitu juga jamaah sekalian, fakana siyamu Dawud mukhtalifan. Adapun puasanya Nabi Daud berbeda dengan puasa Nabi Adam. Puasa Nabi Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, puasa sehari dan selanjutnya berbuka, puasa lagi selanjutnya berbuka. Dan ini merupakan salah satu puasa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, ahabbus siyam ilallahi siyamu Daud. Puasa yang dicintai oleh Allah yaitu adalah puasa Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman, puasa sehari berbuka, puasa lagi berbuka. Jika kita hitung, ternyata Nabi Daud berpuasa dalam 1 tahun 182 hari dengan hitungan bulan Komariah. Kemudian Nabi Sulaiman, kana yasumu tis'atu ayyamin, salasatu awwalihi wa salasatu fi awsatihi wa salasatu yakhtimu syahr. Nabi Sulaiman berbeda lagi cara berpuasanya.
yaitu adalah 9 hari setiap bulannya. 3 hari di awal bulan, 3 hari di pertengahan, dan 3 hari di penghujung bulan. Maka dalam 1 bulan Nabi Sulaiman sudah berpuasa 9 hari. Tinggal dikalikan dalam 1 tahun beliau berpuasa berapa hari. Adapun kana yasumu Ibrahim salah satu ayyam min kulli syahr yuwafiqu shaum Adam. Adapun Nabi Ibrahim sama puasanya seperti Nabi Adam, 3 hari setiap bulannya. Dan yang inilah 3 hari setiap bulannya ini yang paling banyak dipraktekkan oleh para nabi dan orang-orang soleh yang diturunkan kitab kepadanya hingga sampai datang perintah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sebelum 1 bulan penuh kita bahas di pertemuan yang paling awal bahwasannya puasa mempunyai 3 periode. Dan periode yang pertama adalah Nabi juga puasa 3 hari setiap bulannya. Begitu jamaah sekalian. Yang pertama keutamaan puasa adalah ibadah yang sudah dilakukan dari manusia pertama Nabi Adam dan orang-orang soleh terdahulu dengan berbagai macam dan bentuk. Dan jika kita hitung-hitung ternyata jika 3 hari setiap hari maka itu sudah 36 hari setahun. Sedangkan kita hanya diwajibkan tidak lebih dari 30 hari dalam setahun. Dan puasa-puasa lain gugur menjadi sunnah, tidak lagi wajib. Kemudian keutamaan ibadah puasa yang kedua jamaah sekalian. Puasa adalah ibadah yang pahalanya atau balasannya tidak terbatas, unlimited. Sudah disinggung pada pertemuan malam yang lalu bahwasannya hadis dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Sesungguhnya semua amal perbuatan Adam untuknya kecuali puasa, aku yang akan mengganjarnya. Kenapa? Menurut dalam kitab Sahih Bukhari diterangkan, laisa fis siyami riya. Karena dalam puasa tidak ada riya, berbeda dengan ibadah yang lain. Diterangkan lebih lanjut, li'annal a'mala la takunu illa bil harakah illa siyam fa innama hiya bin niyyah allati tukhfi 'anil nas. Ibadah yang lain itu membutuhkan praktek harokat, pergerakan. Sholat butuh tangan, membaca Quran butuh suara. Puasa tidak terlihat, senyap. Itulah mengapa puasa ini menjadi salah satu ibadah yang begitu istimewa dan pahalanya unlimited. Allah yang langsung akan membalasnya. Kemudian jamaah sekalian, keutamaan yang ketiga adalah puasa merupakan perisai, tameng. As-siyamu junnah, Rasulullah bersabda, as-siyamu junnah ka junnati ahadikum minal qital. Diterangkan dalam kitab Sahih Bukhari bahwasannya perisai sebagaimana perisainya orang yang sedang perang. Jadi melindungi dari anak panah, dari pedang, dari tombak. Seperti itulah salah satu permisalan puasa. Atau ditafsirkan lain masih dalam kitab Sahih Bukhari, husaini minan nar, yaitu adalah tameng, menjaga dari api neraka. Dan ada juga yang mengatakan al-wiqayah was-satr, yaitu adalah perlindungan dan penutup dari api neraka, dari keburukan dan lain sebagainya. Maka dari itu dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda kepada para pemuda, ayyuhas syabab, katanya, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kamu telah mampu untuk menikah dari segi finansial, psikologis dan sebagainya, menikahlah. Karena menikah itu lahu wija. Dengan menikah itu ada tameng yang akan melindungi kita. Mohon maaf, dengan puasa, jika tidak mampu maka berpuasa, karena berpuasa akan melindungi kita. Di sini ditafsirkan bahwasannya dengan berpuasa tunqatu syahwathu, bisa memotong syahwatnya. Atau qaimul syahwatin nikah, mengurangi gejolak syahwat nikah dengan berpuasa. Seperti itu. Karena orang puasa lemas, jadi mau ngapa-ngapain agak males biasanya. Nah, seperti itu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, keutamaan puasa adalah ibadah yang banyak mendatangkan rahmat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Diriwayatkan oleh Muslim bahwasannya dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, apabila datang Ramadan maka akan dibukalah pintu rahmat, pintu-pintu kebaikan yang mana kita rasakan. Dalam puasa orang akan mudah bersedekah, dalam berpuasa orang akan mudah untuk membaca Al-Quran, tergerak begitu saja untuk membaca Al-Quran. Dalam bulan puasa orang akan mudah melaksanakan banyak sholat sunnah dan sebagainya. Semua tatawu, amal-amal kebaikan akan begitu mudah dilakukan karena Allah membuka pintu-pintu rahmatnya. Begitu juga pintu-pintu ampunan. Dan yang terakhir jamaah sekalian, keutamaan ibadah puasa adalah merupakan salah satu rukun Islam. Sebagaimana kita ketahui, buniyal Islamu ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaum Ramadan, dan adalah puasa Ramadan. Maka tidak sempurna keislaman seseorang jika belum melaksanakan puasa Ramadan yang telah diwajibkan kepada kita dari tahun 2 Hijriah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya akan menyampaikan poin sedikit karena di sini ada saudara kita dari yang lain. Our topic tonight is the priority of fasting, and the first, fasting is the practice of the previous prophet from Adam to Muhammad, peace be upon them, and the righteous people. And the second, fasting is a deed of worship whose reward is unlimited. And the third, fasting is seal and protection. And the fourth, fasting is a worship that brings a lot of grace and goodness. And the last thing is, fasting is one of the pillar of Islam. Aqulu qawli hadha wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.